dari MSC tersebut. Ini pertemuan antara kedua belah tim yang sama-sama menjuarai MSC di tahun yang sudah berjalan sebelumnya. Tapi kita bakal lihat di game yang kedua dengan komposisi hero yang seperti ini. 3 hero durability yang dimiliki oleh teman-teman dari tim RSGPH. Akan seperti apa sebetulnya setup yang bakal dibawa oleh Onyx. Ini bakal kita pantau point of view dari kedua belah jungler. Mengamankan karya dua pola jungler yang berbeda. Kita tahu Kairi dengan agresivitas assassin mage junglernya dengan little ignitions yang dia bawa juga, burst damage yang dihasilkan harus bisa dimaksimalkan, tapi Kairi di sini bakal dipersulit dengan adanya 3 badan yang dimiliki oleh pemain-pemain dari RSGPH sebetulnya. Sebenarnya jangan lupa juga nih Kairi dengan Joy-nya win rate-nya masih 100% tadi. Itu yang harus dicatat. Dengan flankingnya, dengan backstep-nya Kairi, dia tahu banget nih power dari Joy sendiri. Apalagi Joy jungle itu kan nggak punya vengeance ya, karena pakainya retri. Jadi kalkulasi damage-nya tuh harus lebih rapi lagi. Dan untuk di early game, mungkin dari keduanya sama-sama tidak bisa galak, apalagi kalau dilihat dari gold lane-nya sama-sama yang scaling juga. Namun Boots di bagian bottom lane dapetin pokingan yang cukup dahsyat dan bahkan Boots terpaksa mengeluarkan flicker. Mahal banget, ada informasi penting. Nanti di Turtle nggak akan ada lagi flicker, tapi lihat Kairi udah mulai coba untuk mengikis-ngikis dari seorang Like. 1 HP darah baru tersisa, tapi Like masih punya opsi flick out ke area belakang dengan flicker yang dimiliki. Lagi-lagi ada trigger research yang dimiliki oleh RSGPH yang dibalaskan sebetulnya Onyx. Bahwa nanti di setup Turtle nih berharga banget. Karena Turtle sebentar lagi bakal muncul ya. Oke, tidak ada flicker untuk Boots, tapi tidak ada flicker juga untuk Light. Sebenarnya lumayan setara lah, keduanya sama-sama inisiator dari masing-masing tim. Namun kalau dilihat dari Turtle, XP lane-nya lebih kuat dari arah RSGPH mungkin dengan adanya glue. Sementara untuk split yang sudah langsung di-open, coba untuk ngezoning ke arah belakang dari Boots-nya. Masih bisa gocek dengan Vengeance untungnya. Namun Turtle kayaknya nggak bakal bisa dikontes karena Kibo yang baru level 4 mungkin akan maju ke arah depan. Kairi bermain dengan ritmenya, masih menunggu kali ini maju ke arah depan dengan Electrifying Beams. Dan Lord bisa di-secure dari Turtle-nya Retribution. Yang cukup on point kali ini, masih ada Final Slash juga mengejar ke arah Aqua. Namun damage-nya tidak cukup. Onyx harus puas dengan mendapatkan Turtle saja. Yes, itu mahal banget sih setup yang dimiliki oleh teman-teman RSGPH sudah semaksimal itu dibawa cukup jauh juga ke teritorial dimiliki oleh RSGPH, tapi dengan adanya kalkulasi yang matang dari Kairi memanfaatkan dash ability yang dia miliki dan retributions yang on point membuat Turtle berhasil mereka steal. Ada satu buah tangan yang merupakan jadi modal awal yang bagus juga untuk teman-teman Onyx. First blood sejauh mata memandang di menit kita yang ketiga belum tercipta, tapi udah ada satu buah resource sebetulnya yang sudah diamankan oleh seorang Aqua. Satu resource penting dari seorang Keyboy untuk nantinya setup moment. Dibalaskan dengan adanya moment juga melalui pick off yang tercipta. Tapi masih belum kita lihat sebetulnya serangan yang bakal di-create dari kedua belah tim. Terlebih lagi kalau ngomongin posisi dari kedua belah gold lane, ini masih cukup safe sebetulnya. Waduh, ini Onyx selalu ya dengan hero-hero scaling, dengan hero-hero yang lemah early game, tapi ternyata dia bisa pegang kendali. Dengan keunggulan gold yang sebenarnya memang nggak banyak-banyak banget sih. Bahkan masih di under 1000 gold. Tapi ini udah menjadi satu momen nih untuk Onyx sendiri. Dia pakai Angel lah di area mid yang memang dia harus clear bareng lah sama Kaja kalau memang mau rotasi cepat. Tapi ya karena ada Heartguard, dia bisa ada dimanapun pertarungan itu di setup sama RSGPH juga. Sementara untuk XP lane, Glue dari Nuts nih yang harusnya dia bisa lebih unggul sedikit dari laning karena power clearnya mungkin bisa dibilang lebih unggul tapi tipis aja kok, nggak jauh-jauh banget. Dan pertarungan mungkin akan ada di Turtle nanti ya, karena untuk fight-nya sekarang temponya bener-bener sangat-sangat pelan, nggak ada kill bahkan yang terjadi. Ya slow but sure banget, belum ada setup yang dipastikan. Lagi-lagi cuman trigger karya resource penting saja untuk escape tools dari spell yang dimiliki satu sama lain. Tapi belum ada setup yang pasti untuk team fight dan bahkan objektif netral kita dari Turtle yang kedua terpantau sudah mulai muncul kembali di setup oleh pemain-pemain dari RSGPH Nuts. Bakal coba diutus untuk terus memberikan distractions. Wally slam-slamnya, Falos Flash dibuka begitu saja. Disusul dengan area dan Flash yang dibuka finally. Ada first blood yang berhasil diciptakan, tapi retribution yang on point coming from Demon Kite membuat satu nyawa first blood yang berhasil diamankan oleh Onyx ditukar dengan adanya satu Turtle yang berhasil disecure oleh seorang Demon Kite. Wow, RSGPH setup yang sangat baik barusan dari Light dengan Menon Blast-nya. Connect ke arah 3-4 target tadi. Dan follow up yang ready akhirnya bisa ngebuka
vision lagi di arah depan. Tapi Onyx yang bisa dapetin killnya. Yap. Ini adalah counter setup yang manis pastinya. Jangan lupakan Angela. Heartguard yang bisa ngasih absorb shield yang pastinya sangat-sangat membantu. Walaupun Turtle tetap bisa diamankan oleh RSGPH. Yes, sejauh ini network di angka 1000 dipegang kendali oleh Onyx. Dan terlebih lagi mereka benar-benar sama-sama saling memperhitungkan langkah mereka ke area depan. Sama-sama hold on positions, berhati-hati untuk membuka setup sebetulnya. Dan bahkan tempo permainan mereka kembali diperlamban. Kairi bakal coba untuk memberikan serangan kejutan harusnya. Tapi lihat dibalas dengan adanya kejutan serangan dari 3 member RSGPH mengarah ke arah Keyboy. Eman bakal coba untuk di follow up lagi dengan adanya Heartguard yang masuk dari tubuh dari seorang Kairi. Satu pemain down dan bahkan blessing juga dibuka begitu saja dari seorang cewek. Mengarah ke arah backline yang dimiliki oleh RSGPH. Dan lihat 2 pemain dari RSGPH harus tewas ketika dengan ada Divine Judgment yang on point coming from Keyboy. Looking for more karena lihat pembalasan setup dari RSG. 3 member mereka mengarah ke arah Keyboy. Ada pertukaran 2 tukar 2 di sana. Iya, pertukaran 2 tukar 2 tapi ada gold laner nih yang hilang dari RSGPH. Sementara kalau dari Onyx kerugiannya mungkin ada di jungle. Namun dari arah bottom lane Boots ternyata bisa nge-secure satu objektif outer base turret yang lumayan enak. Dan oke, Kairi masih bisa dapat dengan retribution-nya. Purple buff-nya masih bisa ke-secure. Kill count-nya minim banget sih. Dan bahkan setup di area hutan tadi kalau kita lihat ya. Nggak mau di follow up lagi, nggak mau di response juga, nggak mau terlalu all in karya dari Boots-nya sendiri. Tapi di area top lane Aqua. Cewek, oke, masih ada Heartguard coba untuk membalikan keadaan kali ini, namun tidak boleh terlalu greedy juga. Dan Aqua mau tidak mau harus gunain flickernya. Mundur lagi kali ini cewek bisa memukul mundur posisi dari Nuts dengan damage yang cukup sakit. Bahkan turretnya bakal menjadi tujuan selanjutnya dan ditarik. Aqua harus hilang, masih ada Nuts juga yang bakal menjadi next target. Tidak, ternyata ditabrak turret. Tidak bisa memberhentikan Onyx, bahkan 2 kill yang bisa di-secure. Wow, 2 untuk nothing. Ditambah lagi dengan ada 1 sektor bangunan turret yang berhasil diamankan. Dibalas sebetulnya dari RSGPH dengan pengambilan ke area turtle terakhir. Disusul lagi dengan ada 1 buah objektif turret. Tapi kembali ditukar dengan sangat kontan oleh cewek. Dimana inner turret lagi-lagi berhasil dihancurkan tanpa Lord. Onyx Esports mereka penuh akan perhitungan. Dan terlebih lagi kehadiran Suns ini benar-benar sangat-sangat berimpact terhadap beberapa pemain dari Onyx yang melakukan setup power di area teamfight-nya. Dan RSG, kalau kita bisa lihat dari area sisi item yang sudah dikantongi oleh seorang Eman itu sendiri, kita tahu udah ada 2 bekal dengan daya Curse Insight, udah ada 1 buah Golden Staff juga, basic attack yang dihasilkan dengan Quantum Charge Ample, ini bakal jauh lebih signifikan lagi nantinya damage yang diberikan. Tapi bicara soal Aqua, sebenarnya Aqua berperan penting untuk memberikan 1 buah pressure melalui Terrify Effect ya, tapi out of nowhere dengan 2 poin pick off, ini yang membuktikan bahwa Aqua di press habis-habisan sih. Tapi untuk tempo permainannya, RSGPH memang terlihat under pressure dengan gold yang diungguli oleh Onyx. Namun mereka selalu berani untuk ngebuka zona, untuk mencari objektif apa yang kira-kira bisa diambil lagi nih oleh RSGPH sendiri. Dan kalau kita tarik sedikit lagi soal item, jenis One Holy Crystal, magical damage dari Kairi ini yang perlu diwaspadai. Mungkin memang ada radian dari Lolita Light ataupun dari Demon Kite. Namun kalau untuk damage-nya seperti Karinya Eman atau Aqua, ini bisa menjadi santapan juga nih untuk Kairi. Ya benar, ini apalagi dari segi positioning ya. Dia punya 1 positioning yang benar-benar bagus banget dari Kairi untuk bisa masuk ke area backline-nya. Jadi nggak terang-terangan gitu. Karena kalau ngomongin Kairi untuk masuk ke area belakang yang dimiliki oleh RSGPH, otomatis dia harus menerjang frontliner yang dimiliki. Dengan ada setup yang bagus, itu membuat Kairi masih bisa memberikan serangan yang cukup maksimal ke area hero-hero kelas Cannon dari RSGPH. Sejauh mata memandang, Onyx masih memegang kendali perekonomian. Keduanya sama-sama belum mau melakukan setup teamfight satu sama lain. Lord yang masih squishy, masih terlalu dini juga, udah mulai muncul di menit 9. Bahkan sudah mulai dipoking oleh Demon Kite, memancing untuk anak-anak Onyx masuk ke area teritorial Lord tersebut. Tapi nampaknya Onyx mereka penuh akan perhitungan sih. Nggak mau terlalu terpancing juga dengan setup dari Demon Kite. Sebenarnya ini tempo yang pelan banget sih dari keduanya. Terbilang game yang cukup pasif. Ya. Di menit yang ke-9 total kill hanya 7 dan ada tahun kali ini. Karena Boots pokingan damage yang cukup terasa juga sebenarnya Boots. Harus sedikit hati-hati kali ini karena udah mulai low dari HP-nya. Siap untuk Heartguard juga Keyboy mencari lokasi dari Eman, dapat ke arah Aqua. Coba untuk ditarik dan Final Slash yang keluar cukup dahsyat nampaknya cewek. Masih bisa terkena stun juga dan Nuts yang bisa menumbangkan posisi dari Boots-nya. Kali ini 1 hilang dari RSGPH, begitu juga dari Onyx. Yes, 1 tukar 1 berhenti sampai di sana. Semua resource pun sudah keluar tapi Nuts
masih bisa mundur ke arah belakang, Pivot on string, ngarek-ngarek dirinya dan lihat damage yang diberikan oleh seorang Kairi terlalu perih, membuat satu pemain dari RGPH pun down, mengarah ke area satu buah middle outer turret sebetulnya yang bakal dihancurkan, membuat visions dan juga bagaimana ekspansi terhadap jalur yang dimiliki oleh RGPH akan semakin luas lagi. Lord yang tadinya dipancing-pancing, di-poking oleh teman-teman dari RGPH terkhusus dari Demon Knight, kini justru dipegang kendali penuh dari Onyx. Dengan adanya dua pemain mereka yang down, RSG nggak mau mengambil resiko lebih. Dan Lord dibiarkan free jatuh di tangan seorang Kairi. Gila Sans, kapan lagi di zoning sama Angela? Coba dengan recall lagi Gila kan di sih. bagian depan. Lord yang bisa didapatkan oleh Onyx terbilang Lord yang cukup free ya. Yap. Dari arah top lane Lordnya berjalan. Untuk high ground defense, sebenarnya memang dari RSGPH dia nggak punya spam yang bagus nih untuk clear ke arah minionnya. Mungkin hanya dari Aqua aja yang bisa nge-spam terus-terusan. Tapi pergerakan dari RSGPH sendiri, mereka nggak pernah berpisah. Mereka main 5-man gang dan bahkan tadi boots yang ada di bagian depan itu coba untuk dimakan. Tapi kayaknya kelihatannya ragu. Dan sekarang udah mulai masuk nih dari arah top lane. Alright, Lord yang belum punya power untuk charge ya, bakal coba untuk langsung dihentikan begitu saja oleh teman-teman dari RSGPH. Dan nampaknya tidak ada pengawalan akan Lord tersebut, membuat Lordnya berhasil langsung secara cepat dibersihkan oleh pemain-pemain dari RSGPH. Dan bahkan kalau kita lihat juga mereka masih sibuk sebetulnya untuk melakukan manajemen terhadap wave minion mereka. Lord tidak memberikan dampak yang begitu besar oleh Onyx karena dua inner turret yang tersisa bahkan belum bisa dihancurkan juga oleh Onyx walaupun di area bottom lane. Sudah mulai terpantau gerombolan wave minion yang langsung dipoking oleh seorang cewek juga membuat akhirnya inner bottom turret dari RSGPH pun hancur. RSGPH, kita bakal lihat bagaimana setup yang bakal dimaksimalkan karena positioning dari Like untuk ngebuka momentum ini harus semaksimal mungkin agar tidak di-cancel atau bahkan diketahui oleh pemain-pemain dari Onyx. Ya karena Lord yang pertama juga sih tadi dari Onyx dia fokusnya memang untuk habisin outer turret dan inner turretnya dulu. Sementara di mid lane nih, inner turretnya masih berdiri dengan tegak dari RSGPH juga. Mungkin temponya akan kembali turun lagi, dia akan lebih santai lagi dari keduanya. Mengingat ini udah menjadi match point juga nih buat Onyx. Jadi RSGPH juga nggak boleh sembarangan masuk. Dia harus penuh kalkulasi untuk ngitung. Dan Kairi, untuk damage dari Kairi sendiri dengan skor yang cukup baik, 4-1-3 sebenarnya cukup dahsyat. Dan Retribution, Kairi bisa secure ke arah purple buff. Wow, itu precious banget sih. Kairi berhasil secure karya purple buff ini yang membuktikan bahwa Onyx berhasil melakukan ekspansi dan mengamankan karya sektor hutan yang dimiliki oleh RSGPH juga. RSG mereka sudah mulai mendapatkan satu buah pressure yang cukup signifikan, bahkan ruang gerak mereka pun dipersempit dengan adanya agresivitas dan juga pemanfaatan laning yang dimiliki oleh Onyx. Menilik lagi dari area item di menit kita yang 13, terpantau sudah ada satu buah blood wings yang melekat di tubuh dari seorang Kairi. Bahkan menariknya, perbedaan dari network kedua belah jungler ini cukup jauh, berikut juga dengan gap level yang mempengaruhi bagaimana damage retribution nantinya keluar. Tapi RSGPH mereka masih punya perlawanan yang cukup berarti sih. Terlebih lagi kalau bicara soal Nuts yang sebetulnya udah terpick off kali kedua, tapi udah cukup mumpuni untuk bisa menahan damage yang datang dari nantinya Blazing Duet dari seorang cewek. Dan juga dari Sans yang kita tahu dia punya Ice Queen One untuk memberikan slow effect karya diri dari seorang Nuts. Iya bahkan ada Enchanted Talisman juga Yap. untuk cooldown reduction pastinya dari Sun sendiri. Dan untuk Kairi nih ada concentrate energi yang sekarang tuh udah ada magic powernya. Udah enak banget nih dipakai seperti kayak Joy mungkin. Lunox juga sebenarnya enak karena udah dicoba juga. Dan untuk XP lane, kedua XP lane yang akan ada di bagian depan ini cukup berbahaya namun final slash karena Demon Kite. Coba untuk mengincar kali ini Demon Kite harus hilang nampaknya dan Nuts kali ini bakal menjadi target selanjutnya. one. Electrifying Beats coba ditempel lagi kali ini bersama dengan Sans yang masuk dan hanya untuk zoning nampaknya karena Lord adalah tujuan Onyx sebenarnya. Yes, karena menariknya dengan ada Sans yang melakukan clearing terhadap wave minion laning jauh ya, dia bakal ready langsung dengan hard guard yang dimiliki. Terpantau tadi ketika dia hard guard karya tubuh dari seorang Kairi. Ada dua bahkan keuntungannya dapatkan oleh Onyx ya. Dengan adanya satu wave minion yang berhasil dijalankan, satu pemain RSGPH yang tumbang, dan juga satu power dari Lord yang sudah ter-enhance, yang juga sudah di-secure oleh teman-teman dari Onyx. Lihat, manajemen wave minion mereka terpantau rapi di masing-masing laningnya. Satu inner turret yang tersisa bakal langsung segera dihancurkan RSGPH. Mereka harus segera mungkin mengamankan atau bahkan menyiapkan defensive maneuver. Karena teman-teman dari Onyx, mereka nggak mau kelewatkan, nggak mau kembali melewatkan Lord yang sudah mereka secure sebetulnya dengan susah payah. Karena kalau kita pantau juga, ini banyak banget dua hero dari Onyx mampu untuk melakukan atau bahkan manfaatin karya laning jauhnya.
Gila, Sans gak kendor sama sekali. Recall di depan 5 member bahkan dari RSGPH dan gak ada satupun yang berani panis. Karena memang keunggulan gold yang lagi dipegang sama Onyx ini yang bakal menjadi gap besar antara kedua tim saat ini. Oke, Lord yang mulai masuk di bagian top lane. Final Slash yang cukup baik kali ini. Nuts yang bakal menjadi korban pertama mungkin dan dibalas dengan Final Slash curian yang cukup berbahaya dan Keyboy. Flicker yang gagal barusan menjadi source penting juga nih untuk RSGPH. Yes, Flicker for nothing. Ada informasi, tidak ada combo Flicker di Divine Judgment. Lord automatically charge karya 1 base tarot Final Slash. Bahkan gitu saja mengarah ke arah Eman. Dia membuat karya unstoppable.